300 juta, 400 juta, Bukan. 500 juta. Salah banget. Canda main. Enggak bener. Beneran. Ini murah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JS, kali ini Ovan ada di depan salah satu rumah yang baru aja jadi. Modelnya coba lihat, luar biasa kan? Nah, ini rumah yang baru aja jadi kurang lebih sebulan yang lalu ya Mas ya? Sebulan yang lalu Sobat JS. Jadi ini masih baru banget, masih hangat. Fresh from the oven kalau kue ya. Penasaran kan? Lihat rumahnya yang unik seperti ini, kira-kira dalamnya seperti apa. Tapi sebelum ke dalam, kita bahas dulu bagian paling depan dari rumah ini. Ada pagar, ada carport, ada juga jalan setapak, ada juga kanopi yang unik dibikinnya. Nanti kita bakal review abis Sobat JS dari yang paling depan terlebih dahulu. Tapi Ovan nggak sendirian. Hari ini Ovan bakal ada yang nemenin. Mbak Endah, halo. Halo. Ya, tuh yang bakal nemenin kita kali ini untuk nge-review satu rumah yang bakal kita ulik abis ya Sobat JS. Oke. Silahkan masuk. Mbak, Ya. depan dulu dong. Oh iya, oke. Jadi ini konsep rumahnya apa Mbak? Kebetulan kita bikinnya konsepnya semi Eropa. Semi Eropa. Jadi kalau misalnya kita boleh ambil salah satu model atau tipe rumah dari segi fasad, ini model Skandinavian kayaknya ya. Iya, lebih masuk ke situ sih Mas. Soalnya lebih ke Eropa banget. Iya. Kita bahas dari depan dulu ya Sobat JS ya. Sobat JS banyak yang tanya nih ya. Iya. JS itu apa? Kira-kira singkatan atau kepanjangan dari JS ini adalah? Jaya Sentosa. Oh Ya, kebetulan itu nama CV kita ya. Betul. Promo Jualan dikit-dikit. Sobat JS, Sobat Jaya Sentosa. Kita bakal bahas dari depan dulu ya. Ini pagernya konsepnya pakai konsep plastik nih ya, ala kayu-kayu ya Mbak ya. Iya. Disusunnya beda-beda nih. Ada yang ini vertikal ya, kalau dari atas ke bawah ya. Iya, vertikal. Nah, ada yang juga horizontal. Horizontal, iya. Mendatar. Ada yang datar tercover sama besi, ada yang langsung nggak ada covernya, dibikin runcing gini ya Mbak ya. Ini ada dua bukaan pintu ya Sobat JS ya. Yang ini adalah bukaan pintu untuk akses jalan manusia ya Mbak ya. Ini unik nih. Coba lihat. Di sini ada disediakan khusus kayak ada koridor gitu, ya kan? Ini pas nih kalau buat wedding nih. Buat perawat juga enak di sini ya. Iya, soalnya bagus, dibikin kayak apa ya namanya ini? Gapura ya, semi gapura ya Mbak ya. Benar. Semi gapura. Ada 3 gapura di sini yang dibikin kurang lebih sekitar 1 meter. Cukuplah buat manusia lewat, ya kan? 1 orang, 2 orang kayaknya cukup. Tapi kalau saya sama Mbak Indah kayaknya nggak cukup nih. Iya, nggak cukup. Soalnya sama-sama jumbo. Lebar ya. Kita lebar. Oke, kita masuk dulu. Sebelumnya rumah ini akses masuknya ternyata ada 3 loh. Pertama adalah Pagar yang pintu gede. yang paling gede ini akses buat mobil atau motor. Sebenarnya motor juga bisa di sini ya Mbak ya. Bisa sih, cuman mobil khusus di sini ya. Cuman kalau motor agak maksa gitu ya. Iya, lebih enak lewat sini. Lebih enak di sini ya. Ini yang paling lebar, akses pintu masuk pagar. Kemudian yang kedua adalah ini ya Mbak ya. Ya, ini akses jalan manusia yang dibikin ya semacam koridor. Jadi manusia yang lewat sini berasa terhormat. Iya. Dan ada lagi akses pintu yang ketiga. Akses pintu pagar yang ketiga ternyata ada lagi tersembunyi. Nah, ini nih, sini. Ini idenya apa Mbak kok bisa dibikin kayak gini? Ada pintu pagar yang bisa akses langsung ke taman. Bentar ya. Biar kalau kita lagi dari taman, misal mau keluar gitu kan nggak lama muter gitu loh Mas, langsung lewat sini aja. Jadi di sini ya. Soalnya ini kalau ketutup, sebentar. Nah, ini. Mbak Endah di luar ya, saya di dalam ya. Kita coba praktek, Mbak. Nah, ini kalau ketutup, terus Mbak Indah tolong bukakan pagar carport Mbak. Pagar carport? Ya. Kunci nggak? Oh tapi nggak bisa juga ya. Jadi otomatis kalau kita mau buka pintu buat manusia ini atau pintu yang dari samping ini harus ketutup dulu ya pagar untuk carportnya. Baru kita bisa buka pintu buat manusia. Nah baru kita bisa keluar kayak gitu ya.
Nah, oke, tapi sebelumnya kita informasikan dulu Mbak Indah ya, bahwasanya rumah ini punya lebar tanah 6 meter ya. Iya, 6. Dan panjangnya 12 meter. 6 kali 12 meter kalau di total adalah 72. 72 meter persegi. Tapi anehnya, rumah ini pertama kali datang, Ovan ngiranya lebarnya lebar 8, kalau nggak lebar 10. Soalnya kesan dari segi konsep bangunan ini ternyata terkesan bikin Gede, bangunan terkesan gede, lebar Mas, gitu ya Mbak ya. Seperti itu. Itu adalah salah satu kelebihan dari konsep bangunan semi Eropa yang Skandinavian. Itu ya. Kita coba masuk ke dalam aja. Kita udah selesai Mas, membahas. ada yang ketinggalan nih satu. Apa itu? Ini ada sensornya ya. Jadi ketika ada Wah, orang wah, dekat wah, ke situ, wah, lampunya wah. bisa nyala sendiri. Gitu. Ini bisa ya kita coba sekarang. Bisa. Ya? Coba Mbak Indah masuk. Oh, ya karena kita gelap. sekarang sedang ada di siang hari, jadi nggak kelihatan ya. Jadi ini kelebihan dari ini termasuk smart home berarti ya. Smart Rumah home. yang pintar gitu. Jadi ketika kita lewat, pas di bawah lampu ini lampunya hidup Mbak. Di sini, sampai Di di sini? sini udah nyala. Oh, sensornya ada di mana nih? Gat- Oh, paling belakang ya. Keren. Oke deh, Sobat JS kita masuk dulu ya ke dalam ya. Kita udah selesai membahas bagian depan rumah ini. Kita masuk ke area carport dulu sama taman. Oke, yuk, ayo Mbak En. Yuk. Wih, kesannya emang luar biasa ya ketika kita melewati jalan setapak yang sengaja dibikin untuk akses jalan manusia ini, gitu kan. Jadi kesannya kayak kita tamu terhormat gitu Mbak. Atau Iya, kita Mas. pengantin baru gitu. Jadi Iya. luar biasa. Ini konsepnya unik ya Sobat JS ya. Jalannya juga dibikin elevasinya nggak terlalu tinggi, jadi nyaman buat pijakan manusia turun dan naiknya, Biar nggak nggak bakal licin juga. kesandung, nggak licin. Ini ada batu sikatnya juga ya. Jadi Coba buat disikat. anak-anak aman, Mas. Ini batu sikat. Tapi jangan sikat gigi di sini. Batu sikat ini emang sengaja dibuat biar nggak kepleset gitu ya Iya, Mbak Indah. benar, biar nggak licin. Dan supaya ada kesan estetiknya juga ya. Benar. Soalnya batu sikatnya nggak satu motif, ada 2 motif warna gitu kan. Jadi oke, nih konsepnya keren. Nah oke, setelah jalan setapak kita ke carport ya Mbak En ya. Iya. Carportnya ini unik ya Sobat JS. Kalau Sobat JS sempat lihat, carportnya ini dibikin memang elevasinya menurun ya Mbak En ya. Iya, memang Ini dibikin menurun. tahu kenapa? Supaya Kalau hujan ya atau kalau lagi habis cuci mobil tuh, Mas. Jadi Betul. airnya kan langsung ke situ. langsung turun Ada yang ke bawah. Jadi Atau nggak usah ini dibikinin bisa- tali air ya. Iya, nggak Ini usah. apa Mbak En? Septic tank ya? Oh ya, buat nguras septic tank, ya kan? Terus ini ada yang unik nih Sobat JS nih. Ini apa maksudnya 88? Apa nomor rumah? Karena CV-nya bikin tuh CV 88. Oh begitu, siap promosi Lambang lagi. CV-nya, iya. Kontraktornya CV Kontraktornya. 88. Dan ada yang belum kita bahas ya. Kalau carport di sini panjang ya, Sobat JS ya. Tadi sempat dihitung, Ovan hitung pakai digital measurement itu panjangnya sekitar 5,7 meter panjangnya. Kalau lebarnya 3 meter, cukup buat satu mobil. Panjangnya cukup buat mobil SUV ya Mbak ya. Iya. Mobil besar cukup. Mobil gede Mobil masuk. gede. Iya. Tronton nggak cukup. Terus lanjut ke sisi berikutnya. Sebelah kanan dari rumah ini ada taman. Taman. Nah, coba Mbak dipresent Taman tamannya. minimalis banget. Tamannya minimalis ya Sobat Iya. JS. Jadi kalau di sini kan bisa untuk tempat nyantai-nyantai, Betul. ngopi-ngopi sore, malam gitu, oke. Iya. Karena di atas kan ada ini Mas ya, ada atapnya ya. Jadi walaupun hujan ya masuk sih, kalau hujannya deras banget, dikit-dikit. Kalau gitu. rintik-rintik nggak ya aman ya? Aman. Enaknya pakai gapura seperti ini. Jadi kesannya nggak terbuka full gitu ya. Jadi Iya. masih ada kisi-kisi. Masih ada atau privacy. Space, ya, ada space buat kita tersembunyi dan buat akses masuk juga bebas kita milih yang pinggir, Situ, tengah, atau paling pinggir sini. Iya, benar. Cukup lah. Ini buktinya ya kan buat Iya. gambaran. Ada meja taman sama kursinya juga ya Sobat JS. Terus seperti yang Mbak Enda sempat sampaikan tadi, ada kanopi di atas. Ini kanopinya smart ini cara kerjanya ya. Bikinnya dari kanal C ditutup sama waring ya. Ini efisien banget tadi. Enaknya kalau pakai kanopi seperti ini nggak kepanasan ya Mbak Enda. Iya, adem. Kalau pakai spandek kan panas tuh. Panas, benar. Kalau pakai ini nggak, waring Adem, ini iya. menyerap Menyerap panas. karena warnanya hitam, tapi nggak turun ke bawah panasnya. Nggak tahu diserap dia saluran kemana, saya masih belum tahu jawabannya.
Tapi kalau hujan, udahnya deras, harus masuk ke dalam karena bakal netes ya. Tapi kalau cuma rintik-rintik biasa nggak bakal ya, Pak. Iya, aman. Dan ada lampu-lampu taman Lampu juga yang taman. disusun. Ini kalau malam ini bakal keren nih Sobat JS ini. Oke, dan di sini ada pot gantung juga yang disediakan oleh pemilik rumah. Ada berbagai macam tumbuhan di sini juga yang saya nggak tahu namanya apa aja. Iya, sama. Mbak Enda tahu? Nggak Tahu juga. Bagus lah kalau begitu. Iya. Perempuan macam Bagus. apa gitu. Bagus, tanam aja. Dan di sini juga ada space ya, Iya. Sobat JS untuk Untuk bikin lebih taman mini. banyak lagi ditambahin tanaman ya. Bener, bunga-bungaan. Dan di sini juga ada space untuk meteran PDAM dan ada kerannya juga untuk cuci mobil, jadi nggak usah akses dari dalam rumah gitu ya. Benar. Bisa langsung dari luar. Oke, seperti itu untuk review kita untuk bagian luar rumah ini. Pagar udah, taman udah, jalan setapak udah, carport Garis juga mobil udah. udah. Sekarang giliran kita untuk masuk ke dalam Dalam. rumah. Ayo. Oke Sobat JS, sebelum kita masuk ke rumah, kita review paling inti rumah ini. Kita tadi sempat bahas ya Mbak En, kalau ini bisa hidup sendiri lampu-lampunya ya, lampu-lampu yang menerangi jalan setapak di sini. Ternyata sensornya seperti yang udah diinformasikan sama kontraktornya ada di salah satu tiang gapura ini. Ini di sini nih, ini sensornya. Jadi ketika sensor ini menangkap ada sesosok manusia masuk, ya kan, membuka pintu terus masuk, lampu langsung hidup. Langsung nyala. Lampu-lampu ini langsung nyala ya. Iya. Kalau hidup kayak makhluk hidup aja gitu ya. Iya. Wah, Enter. pemilihan katanya kurang terdidik saya sebenarnya. Untuk meteran listrik ini berapa ya wattnya Mbak En? Wattnya 1300. 1300. Jadi masih cukup untuk ngidupin AC ya. Cukup. Kulkas, mesin cuci. Banyak. Dan kita coba masuk ke dalam rumah ini. Tapi sebelum kita masuk, ini kita jelaskan dulu ya Mbak En ya. Iya. Ini pakai konsep Eropa. Jadi jendela, kemudian kusennya serta kacanya ini ada garis-garis seperti ini ya. Ini kesannya Eropa banget. Nggak langsung polos gitu. Kalau polos Indonesia banget. Dan posisi meteran listriknya ada di sini ya Mbak En ya. Nggak mengganggu banget. Sebelahnya ada list plang. Ini buat nilai estetika, Mas. nutupin kolom ya. Iya. Atau siku dari bangunan ini. Kesannya jadi nggak monoton akhirnya kan ya. Benar. Luar biasa. Dilapisi sama list di sini. Oke, pintunya juga sama, kesannya Eropa banget, kotak-kotak gitu. Kusen dari kayu ya. Kayu. Jadi kayunya juga sudah dilapisi anti rayap, jadi aman. Kita coba langsung buka, Mbak. Ya, pintunya. Oke. Silahkan masuk. Welcome to the European home. Oke, Mbak En. Ini kesan pertama kali ketika kita masuk dari luar menuju ke dalam rumah ini adalah lega, dingin, adem. Kenapa? You know what? Sobat JS, coba lihat ke atas. Cuh. Atapnya atau plafonnya tinggi banget. Jadi tadi sempat dihitung pakai digital measurement itu tingginya dari bawah ke atas plafon paling tinggi itu 6 meter. 6 meter. Jadi lega banget. Pertama kali masuk rumah ini kita udah panas-panasan nih Mbak En. Terus masuk langsung adem gitu ya. Loh, ada sofanya. Dan untuk pembelian rumah ini selama bulan ini ya Mbak En ya? Iya. Selama bulan apa ini? Bulan Mei ya? Bulan Mei. Gratis sofa ini. Iya kan? Rumah baru, udah ada sofanya, udah ada mejanya, jadi komplit. Bisa dibawa pulang. Bawa pulang kemana ya kan? Rumahnya di sini. Iya. Include. Include ya, udah include. Benar. Terus lantai rumah ini pakai keramik dengan 40x40. tipe 40x40 ya Mbak En ya? Iya, benar. Motifnya motif marmer ya. Motif marmer. Motif marmer, lurus-lurus, garis-garis, dan di atas pintu utama ini ada masing-masing ada ventilasi udaranya untuk akses si cahaya sama Sirkulasi cahaya matahari udara. sama udara juga. Dibikin memanjang gitu ya Mbak. Iya. Biasanya kotak-kotak gitu ini dibikin memanjang. Dan ini banyak udara yang masuk gitu Mas. selain itu tukang juga seneng bikin rumah ini gitu kan ya, nggak susah harus bikin kotak-kotak yang banyak, langsung los gitu panjang. Oke, ini di ruang tamu kita udah obrolin banyak, mulai dari ketinggian dari lantai ke plafon,
Dan ada lagi mendekati plafon itu ada bukaan juga. Itu adalah bukaan untuk cahaya matahari. Jendelanya paten ya Mbak, nggak bisa dibuka. Kalau bisa dibuka juga repot kita bukanya, harus pakai tangga dulu ya. Dan di sini ada partisi ya Mbak ya. Iya. Partisi ini untuk memisahkan antara ruang tamu dan dapur ada bersih. salah satu ruangan. Kira-kira ruangan apa? Pengen tahu? Tahu banget apa tahu aja? Apa biasa aja? Ruangan ini adalah ruangan dapur ya Mbak ya. Ini ada Di sini ada meja dapurnya. Meja dapurnya ini ada kabinetnya juga di bawah. Tapi ini jangan dibuka ya Mas, kotor. Jangan dibuka kotor. Oh iya, jadi buka kotor ya. Udah Ya, pesen soalnya orangnya. baru jadi kan. Jadi biasa kalau rumah baru jadi kan masih belum kelar bersih-bersihnya. Dan ini pakai granit ya Mbak ya. Granit. Meja dapurnya pakai granit 60 kali 60. Terus masing-masing granit ke granit yang lainnya, natnya juga rapi ini ya, Sobat JS. Dan colokannya juga ya, coba lihat banyak banget ini. Jadi kamu bisa kerja di sini juga, bisa masak. Buat wifi nyolokin ya? HP juga banyak. Ada wifi-nya juga, ya kan? Ini include ya Mbak ya? Include dong. Include pembelian rumah ini udah gratis wifi, udah gratis sofa, furniture, ada partisi juga. Jadi ini nggak bakal dibawa pulang sama Mbak Enda. Mbak Enda ini ternyata pemilik rumah ini loh. Dan untuk lampunya Mbak Enda pakai downlight ya. Masing-masing lampu di ruangan ini pakai downlight ya, Sobat JS. Nah itu sini juga downlight semua. Ini juga ada lampu gantung di belakang ruangan paling belakang rumah ini ada lampu gantung. Tapi lampu gantung ini aslinya adalah downlight, tapi dibikin gantung. Coba lihat tuh kan, unik kan? Ini lampu downlight gitu ya. Biasanya taruh di bawah cor-coran atau di bawah atap gitu ya. Kesannya kayak menonjol gitu tapi dibikin menggantung. Ini unik ini kan. Dan dari ruang paling depan terus ruang tamu paling belakang ini adalah dapur ya Mbak ya. Iya, dapur. Kemudian kalau misalnya mau makan dari dapur ini bisa ke belakang. Tapi sebelum ke belakang Sobat JS harus tahu dulu. Kalau misalnya masak-masak di dapur ini asapnya nggak bakal keluar karena ada bukaan yang lebar. Ini ada kacanya nggak Mbak ya? Nggak ada. Wah nggak ada. Ya nggak ada beneran. Jadi ini ada akses asap untuk bisa keluar ke taman belakang. Bukaannya juga lebar, ada 2. Jadi asap aman nggak bakal keluar gitu ya. Kalau misalnya dia maksa keluar ditip aja biar kita. Oke, kita langsung ke ruangan paling belakang Mbak En ya. Di rumah ini ada taman yang atapnya semi void gitu kan. Tapi ada kanopi dari solar plate ya Mbak En ya. Iya. Jadi cahaya masih bisa masuk, udara masih bisa, dari sana ada bukaan gitu kan. Terus kemudian air nggak bisa masuk ya, air nggak bisa masuk, air hujan nggak bisa masuk ke sini. Jadi bisa buat jemur-jemur juga atau buat makan di sini masih bisa cukup. Iya, ya, ini Mbak untuk ya? meja makan. Oh di sini tuh meja makan, pantas. Makanya di atas diberi lampu gini karena ini untuk meja makan. Oh begitu. Iya. Kedengeran ya Sobat JS tadi ya Mbak Indah ngomong ya. Jadi maksud dari lampu downlight yang dibikin gantung ini supaya kesannya itu kayak kita berada di restoran. Bener. Kayak di kafe-kafe. Kayak di kafe-kafe kan ada lampu gantungnya juga ya kan. Nah jadi makanya di sini view-nya langsung menghadap ke kolam. Bener. Kolamnya juga unik ya, minimalis. Ada Terus taman-taman kecil tapi ada belum jadi. Ada taman-taman kecil yang belum tumbuh, bijinya belum dipupuk soalnya. Iya. Ini ada batu koral juga ya, untuk memisahkan antara keramik kamar, makan. ruang makan Ruang dengan makan. taman. Terus di sebelah sini lantainya Ada beda space sendiri. cuci Ini untuk- buat tempat cuci. benar. Cukup buat Mesin cuci bisa. Mesin cuci masih bisa. Jadi pembuangannya langsung ke Langsung itu ada. saluran pembuangan itu. Iya, benar. Nah, ya kan. Baik. Ini kamarnya ada berapa, Mbak En? Kamar tidur. 2. Kamar tidur pertama itu Yang di depan. yang ini. Iya, Ini yang kamar pertama. tidur utama. Kita balik lagi ke ruang tengah ya. Ini adalah Kamar utama. kamar tidur utama. Bentar saya tutup dulu. Untuk spesifikasi pintu, ini panel kayu ya, Iya, bukan kayu. multiplek. Jadi luar biasa. Panel kayu, kemudian ada listnya lurus-lurus, garis-garis.
dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kemudian kusennya juga oke banget. Ini bukan kusen-kusen abal-abal ya. Ini benar-benar top CV88 nih. Terlanjur Iklan jaya lagi. 8. Oke, kita buka dulu. Ini solid ya. Pintunya solid, jadi bukan multiplex. Luar biasa. Kemudian kita masuk. Ini kamar utama yang akses cahayanya dan akses udaranya tercukupi ya Mbak Enda. Iya. Jadi walaupun lampu nggak nyala, udah terang banget Mas. Lampu nggak nyala asalkan siang loh Mbak Enda. Iya, bener. Kalau malam kan juga tetap Gelap terang. guys. Ini aksesnya. Nah, ini kan kebanyakan rumah-rumah sekarang pakai kusennya kusen aluminium ya. Benar. Kita coba bernostalgia dengan masa-masa zaman dulu ya Mbak ya, yang berjaya dengan konsep kusen kayu, ya kan. Nah, ini konsep ngikutin dari konsep rumah dari awal, yaitu semi Eropa, yang rata-rata bangunannya pakai kusen kayu. Benar. Jarang cuma Indonesia banget enggak ya pakai aluminium ya. Oke, bukaan jendelanya ada 2 ya. Iya, ada 2. Sobat JS, ini keren. Engselnya juga bagus. Kemudian di masing-masing kamar ini ternyata udah ada colokan 1, 2. Kemudian ada juga colokan buat TV yang mainnya. Benar. Ini buat TV atau LED ya. Jadi tinggal siapkan gantungan aja buat TV-nya di sini, atau bisa taruh kabinet atau backdrop buat TV, taruh di sini, colokannya dekat, jadi nggak usah bikin colokan lagi buat TV. Dan ada saklarnya juga untuk hidupin sama matikan lampu, tapi mati. Harus diganti kayaknya lampunya Ben. Dan ini adalah kamar tidur utama ya Ben ya. Kamar tidur utama. Kamar tidur utama tuh biasanya buat suami istri gitu kan. Biasanya habis bangun tidur langsung kamar mandi. Sebelum kamar mandi ada wastafel dong. Cuci dulu. Iya, kita tetap jaga protokol kesehatan nih. Ini asik nih Mbak, kalau misalnya di sini ditambahi kaca ya kan. Ya luar biasa. Jadi habis nyuci tangan, cuci muka, gosok gigi, ya mandi aja sekalian di sini. Ngaca gitu kan. Terus di sini ada toiletnya juga. Oke, toiletnya di sini untuk spesifikasi pintunya pakai pintu PVC. Kemudian kusennya juga include ya PVC, dilapisi atau di cover oleh tisplang motif kayu ya Mbak In ya. Iya. Dan ini adalah kamar mandi satu-satunya di ruangan ini dengan spesifikasi toiletnya atau klosetnya, kloset duduk. Kemudian shower, nggak ada bak mandi di sini ya. Kalau misalnya mau nambahin bak mandi juga bisa. Oke, cukup. Kita tutup lagi. Kita kembali ke ruangan paling belakang ya. Ada salah satu kamar yang masih belum kita review. Kalau kamar utama udah tadi ya Mbak ya. Udah. Sekarang giliran Mbak Enda untuk nge-review kamar belakang. Oke, sekarang kita akan review kamar yang kedua. Ini ada kamar satu lagi di belakang. Betul. Nah, colokannya masih lengkap seperti di kamar utama tadi. Ada colokan yang untuk LED juga. Kemudian yang di sini colokan manual. Kalau misal kita mau ngecas handphone atau punya komputer, di sini udah ada ya. Lengkap ya Mbak ya. Ada akses udara sama cahayanya juga. Ada ventilasi lagi untuk udara, kemudian pencahayaan ke dalam kamar belakang. Weh, keren. Di ujung-ujungnya juga ada list ya. Oh, ada gipsum. Iya, udah ada gipsumnya. Jadi benar. nilai estetikanya itu dapat semua. Di setiap ruangan itu ada. Jadi masing-masing ruangan di sini ada gipsumnya semua. Iya, mulai ada dari gipsum kamar depan, kamar belakang. Terus ruangan tengah juga ternyata ada loh. Ada gipsumnya ya, Sobat Iya. JS ya. Wah, keren. Di ruangan tengah untuk di wastafel ini juga atasnya udah gipsum loh, Sobat JS ya. Ini keren. Rumah ini komplit, estetikanya juga diperhatikan, ya kan? Benar. Ini menganut konsep smart home juga, ada wifi, kemudian ada lampu sensor di depan tadi, diakses jalan Pintu masuk untuk akses jalan manusia ya. Oke Sobat JS, sekarang kita menuju kembali ke ruangan paling depan. Kita duduk di taman ya Mbak En ya, kita ngobrol di sana ya, Iya. ya kan.
semua ruangan sudah kita review, mulai dari ruang tamu dipisah oleh partisi, ada ruang dapur juga ya kan. Dapur. Kemudian ruang makan ada di belakang dapur, ada kolam, ada taman, terus mesin cuci juga masih bisa ditaruh di ruangan paling belakang ini, sudah dibikinkan tempat pembuangan, saluran air pembuangannya, sama saluran air bersihnya juga sudah dibuatin. Oke, lengkap semuanya. Dan di ruangan paling tengah ini ada toilet, oven refill lagi, dan ada kamar utama. Kalau misalnya ada kulkas nanti bisa ditaruh di sini. Oh iya, Mas. benar. Kalau misalnya ada kulkas, biasanya satu pintu nih muat nih, ya kan? Satu pintu. Ini colokannya udah ada, jadi nggak usah bongkar-bongkar tembok lagi ya. Nggak usah dodol-dodol. Untuk instalasi saluran listrik. Udah lengkap. Udah ada semua, udah lengkap. Rumah ini ibarat kata plug and play. Ya. Beli langsung masuk gitu kan ya. Bener. Luar biasa. Ayo kita ke taman, Ben. Yuk. Duduk di sini, kita ngobrol-ngobrol di taman. Ya, keren. Oke. Ini ringan gak ya, Bang? Oh, ternyata berat ya. Lumayan. Ini adalah kursi dan meja taman yang terbuat dari batu alam ya, Mbak ya. Udah batu alam gak ya? Dari cor, sorry. Kesannya kayak batu alam ya, terbentuk dari batu terus motifnya diukir gitu. Ternyata dari cor-coran. Tapi motifnya motif-motif batu alam ya. Iya, benar. Nah, Mbak En, tadi kita udah review semua ruangan di rumah ini, mulai dari yang paling depan, ada pagar dengan 3 pintu masuk, kemudian ada carport, terus di tengah ini ada jalan setapak, yang ada gapuranya juga, sekitar 1, 2, 3 gapura, di masing-masing gapura ada lampu, dan lampunya ini bisa hidup otomatis. Dengan sensor. Ya kan? Benar. Ketika mendeteksi ada manusia datang dan manusia lewat. Iya, benar. Ya kan? Kalau ada hewan masuk, hidup juga nggak ya? Nyala dong. Kucing gitu misalnya. Oh, kalau kucing, boyo. Dan di sini ada tamannya juga ya, Sobat JS. Tamannya ini enak loh ternyata ya. Padahal lebarnya cuma 3 meter ya, Mbak En ya. Tapi kesannya nggak kayak 3 meter gitu kan. Kayak 3 meters. Bahasa Inggris. Wah, menyebalkan. Di atasnya ini biar nggak panas, ada kanopi. Terbuat dari kanal C, kemudian ada waringnya juga, jadi nggak panas yang ada di bawahnya. Kalau pakai kanopi spandek gitu, panas pasti ya. Panas banget. Betul. Jadi konsep asri di taman ini dapet. Ya kan? Dapet. Terus kemudian lantainya ini untuk taman ya Sobat JS ini pakai paving block. Paving blocknya juga motif. Ini barangkali Sobat JS harus tahu nih. 3D. 3D ya. Nah, paving blocknya ini 3D kan. 3D itu 3 dimensi ya. Oke, jadi paving block 3D, kemudian batu sikat. Keren. Iya. Dan kita udah review nih rumah ini. Intinya dari apa yang sudah kita review bareng-bareng tadi Mbak En ya, rumah ini kalau Ovan boleh bilang one of recommended house to buy. Iya kan, untuk dibeli maksudnya ya. Benar. Ini dijual kan Mbak En? Dijual. Dengan harga berapa Mbak En? Harganya murah banget, Mas. 300 juta, 400 juta. Bukan. 500 juta. Salah banget. Berapa coba? Ini itu cuman bisa dimiliki dengan harga 250 juta. What? Canda, Mbak En? Enggak bener. Beneran? Udah murah banget. Semua 250 juta aja. Murah banget loh ini. 250 juta dengan konsep rumah yang mewah seperti ini ya kan. Konsep Eropa, Skandinavia, dan masing-masing ruangan spotnya itu unik, mewah, keren ya kan. Benar-benar dibikinkan secara matang oleh kontraktornya dan desainernya ya kan. Keren banget ini. Detailnya juga oke banget, mulai dari kusen. Terus ada topian juga ini di masing-masing jendela untuk nutupin atau cover gitu kan. Nah, jadi kayak ada list gitu. Jadi kesannya temboknya ini hidup gitu ya. Nggak datar gitu doang gitu ya. Luar biasa. 250 juta dapat rumah dengan luas tanah 72. Luas bangunan sekitar 60 meter persegi ya Mbak Enda ya. Iya, benar. Seperti itu. Kemudian furniture juga lengkap seperti yang Mbak Enda sampaikan tadi. Ada sofa, ada meja,
partisi juga nggak bakal dibongkar lagi kalau rumah ini udah laku, ya kan? Include. Dan ada wifi juga di dalam. Iya, benar. Ini kita remind lagi ya Mbak In ya. Ada lampu dan semua fasilitas yang ada dalam rumah ini hanya bisa ditebus dengan harga 250 juta rupiah. Kemudian legalitasnya gimana Mbak En? Jangan-jangan legalitasnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Enggak. Untuk pembelian rumah ini sudah include suratnya, itu sertifikat atas nama pembeli. 250 juta itu udah include BPHTB sama biaya balik nama juga? Heeh. Ini gila banget ini. Tolong gempa. Murah banget. Soro. Murah banget. 250 juta dengan konsep rumah Eropa seperti ini. Jarang kayaknya konsep-konsep seperti ini di Bondowoso ya. Mulai. Ini 250 juta udah free biaya balik nama, terus BPHTB, kemudian free apa lagi Mbak En? Free udah untuk ada di sini Mas. Untuk legalitas itu aja ya, iya, balik nama dan BPHTB atau pajak pembeli udah include di harga 250 juta itu. Bener. Luar biasa. Ini highly recommended house to buy. Jadi Sobat JS semua, kira-kira yang pengen investasi atau pengen punya rumahnya yang pertama gitu ya. Pengen punya rumah pertama untuk keluarga besarnya atau keluarga kecilnya, rumah ini rekomendasi banget buat kamu. Kalau misalnya ada yang berminat Mbak En rumah ini, ngubunginnya boleh langsung menghubungi ke JS Property. Iya, nomor teleponnya bisa dicatat ya Sobat JS ya di bawah ini. Dan kalau misalnya Sobat JS pengen komentar, tanya-tanya, bisa langsung di kolom komentar YouTube, ya kan? Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like, share, and komen yang positif. Wes, mantap. Oke Sobat JS, itu tadi review yang kita sampaikan. Ini review jujur ya Mbak En ya? Iya, jujur banget. Review jujur banget. Jadi kelebihan dan kelebihan, jadi nggak ada kekurangannya. Iya, benar. Kelebihan dan kelebihan rumah ini sudah kita sampaikan semuanya. Mulai dari tipe rumah ini, model rumah ini, fasilitas rumah ini, semuanya udah kita sampaikan. Harga rumah ini juga udah kita sampaikan. 250 juta all in. Iya kan, dengan berbagai macam bonus yang ada di dalamnya. Benar. Ayo buruan. Sebelum harga naik, Senin harga naik langsung loh. Ya. Sekarang hari Minggu deh. Benar, besok harga naik. Beli sekarang juga. Luar biasa. Jadi selama pembelian bulan Mei ya Mbak En ya? Iya. Bulan Mei 2021 gratis furniture yang ada di dalam, ya kan? Buruan Sobat JS, terima kasih banyak. Mbak En terima kasih udah dikasih waktu untuk mampir dan nge-review rumah yang keren ini. Sampai ketemu di listingan Jaya Sentosa berikutnya ya. Terima kasih Mbak En. Dadah.